Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Lala, alhamdulillah berjumpa kembali dalam acara Lahwun wa Laibun. Dunia ini senda gurau dan main-main. Artinya bukan tujuan hidup. Dunia ini hanyalah wasilah, lantaran untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan lebih abadi dibanding dunia. Oleh karena itu jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Para pemirsa, alhamdulillah kebetulan pada kesempatan kali ini Lala punya tamu yang sangat luar biasa, sangat istimewa, yaitu Mbak Lulu. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Lulu sudah sampai di rumah saya, di rumah Lala. Pertanyaan biasa pertama, nama lengkapnya siapa? Nama saya Lulu Ita Nurrosyidah, Abah. Ya, lahir di Nganjuk, Nganjuk. Tepatnya di desa mana? Warujayeng. Oh, Warujayeng ya. Warujayeng, Nganjuk. Nganjuk. Berarti orang tuanya juga orang Nganjuk. Orang Nganjuk. Orang Nganjuk, alhamdulillah. Subhanallah, Mbak Lulu sekarang S1 apa S2? Alhamdulillah melanjut S2, Abah. Melanjut S2. Pemirsa, kita memang akan menggali sesuatu yang bisa menjadi motivasi bagi kita, khususnya kaula muda. Mudah-mudahan kita punya semangat seperti semangat yang dimiliki oleh Mbak Lulu ini. Mbak Lulu ini tercatat dari lomba-lomba yang ada, apa saja yang pernah diikuti? Alhamdulillah saya berkecimpung di dunia public speaking, Abah, khususnya di lomba dai. Ya. Dai, dan alhamdulillah pernah menjuarai juara 1 nasional lomba dai daiyah, dan juara 1 syarhil Quran. Ya. Juga pernah dan lomba harapan 1 motivasi apa? Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Masya Allah. Sebab tidak semua orang oleh Allah itu diberi kelebihan. Ya, makanya Mbak Lulu harus banyak bersyukur. Dan kelebihan yang diberikan Allah ini harus selain disyukuri dirawat. Bagaimana cara merawatnya? 1, menjaga selalu nama baik. Nama baik keluarga, nama baik orang tua, juga nama baik dari panjenengan sendiri. Mbak Lulu juga di pesantren? Pesantren Al-Jihad Surabaya. Ya, pesantren mahasiswa. Ya, mahasiswa. Ya, artinya jaga juga nama baik pesantrennya. Itu cara untuk mensyukuri kelebihan yang diberikan Allah. Yang kedua, karena Mbak Lulu ini juara dai-daiyah, otomatis apa yang sering diucapkan di dalam dakwah-dakwahnya harus benar-benar diyakini lalu diamalkan. Artinya tidak cuma sekedar juara untuk mendapatkan satu prestasi, tapi juara di hadapan Allah itu jauh lebih mulia daripada juara di hadapan para juri. Juara di hadapan para juri juga penting, tapi jauh lebih penting juara di hadapan Allah. Tentu dengan amal ibadah yang ikhlas, yang tulus, yang itu bisa kita hidup diridhoi oleh Allah. Dari subhanallah ya, dari sekian banyak pemberian Allah kepada Mbak Lulu,
pemirsa ini kan juga ingin tahu bukti. Kalau disebut juara nasional dai-daiyah, tentu barangkali ya satu menit 2 menit untuk menyampaikan ajakan kepada para pemirsa Lala, barangkali bisa memberi contoh. Monggo, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali dan beserta pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Ada suatu modal. Ketika seorang manusia melakukan modal tersebut dan melaksanakannya, maka manusia tersebut akan menjadi bahagia. Jangankan orang yang ahli sholat, rajin zakat, menunaikan puasa, membaca Al-Quran, jangankan orang yang bermaksiat pun, ketika dihadapkan dengan dua pilihan antara bahagia ataupun celaka, pasti mereka akan memilih bahagia. Lalu pemirsa, apa sih modal tersebut? Modal tersebut adalah CINTA, cinta. Nah, yang kita bahas kali ini adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah, bukan hanya cinta kepada manusia. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya hendaknya cinta kita sesama Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Nah, di sini hadirin, saya memiliki sebuah syair menurut Bang Haji Roma Irama. Al-insan bila mahabbah kalayalim bila nujum, wal mahabbah bila qa'idin kal qahwatim bila sukarin. Manusia hidup tanpa cinta bagai malam tak berbintang, namun cinta tanpa ikatan bagai kopi tanpa gula. Luar biasa, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Artinya begini, Mbak Lulu, tidak semua sarjana, tidak semua di pesantren, tidak semua yang di mahasiswa, tidak semua S1, S2 bisa seperti menyampaikan ayat-ayat Allah seperti tadi. Karena kalau enggak terbiasa, biasanya nyantol-nyantol. Omongannya ini nyantol-nyantol. Nah, jenengan ini sudah diberi kelebihan oleh Allah yang luar biasa menurut saya. Ya tinggal membiasakan. Tapi yang paling pokok menurut saya bukan belajar retorika bahasa, tapi belajar selalu menghargai orang. Jangan sombong, jangan meremehkan orang, jangan merasa bisa. Semuanya milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Itu yang penting. Sebab kadang-kadang pemula para dai-daiyah, selama dia merasa sudah juara, bisa, maaf ini model kehidupannya ngartis. Jadi sebenarnya bukan artis, dia ngartis. Sok apa ya, sok laku, sok bisa. Nah, nauzubillah sampai kalau diundang mulai ada target, mulai banyak permintaan harus begini. Masya Allah, nah, ini yang harus dihindari. Ya Allah ya Rabb, ini memang satu kelemahan dari para dai-daiyah. Oke, saya bangga bersyukur apalagi Mbak Lulu ini salah satu
santri yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa Jihad Surabaya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan nasibnya selalu barokah. Amin. Ya. Pertanyaan saya, punya anak seperti jenengan, orang tuanya pasti bangga bahagia. Pertanyaan saya, maaf, orang tuanya pekerjaan sehari-harinya apa? Alhamdulillah orang tua saya, abah saya menjadi seorang guru dan petani. Petani. Nah, Ada ibu petani di bidang apa itu? di bidang Padi ya, apa? padi. Oh, di padi ya. Padi. Oke. Masya Allah. Kalau ibunya? Ibunya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Oke. Mungkin Mbak Lulu yang tahu dari bapak atau ibu itu yang ahli tirakat, ahli riyadhah, yang amalan-amalan sunnah secara istiqomah barangkali tahu, apa abahnya atau uminya barangkali apa itu? Insya Allah abahnya dan ibunya juga. Jadi abah itu selalu mengingatkan saya ketika ada lomba ataupun undangan-undangan wonten abah selalu berdoa dan sebelumnya itu membaca Bismillah 1000 kali. Oh. Dan abah juga kayak rutin tahajud. Ya. Terus ada amalan-amalan tertentu yang selalu abah amalkan. Dan sebelum-sebelumnya abah juga mempunyai tirakat-tirakat waktu di pondoknya. Ya, Masya Allah. Pemirsa, jadi memang pohon berbuah itu tidak ada yang berbuah begitu saja. Kalau ingin punya hasil yang lebih dari buah yang lain, harus dirabu, harus dipupuk, harus dirawat. Bahkan kalau sebagian buah ada yang disirami oleh para petani sehingga buahnya menjadi besar, baik. Nah, sama kita orang tua ingin punya anak yang seperti Mbak Lulu ini, orang tua nggak cukup cuma mendoakan. Seperti tadi amalan orang tuanya sering mengamalkan baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Bismillah itu kalau diyakini betul, dengan Bismillahirrahmanirrahim dunia selesai. Dunia ini selesai. Karena dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, apa yang dibutuhkan di dunia sudah diberikan semua. Dengan menyebut nama Allah itu aja artinya kita manusia ini tidak siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Semuanya karena pertolongan Allah. Jadi beliau dari anak seorang guru, ibu rumah tangga, tapi punya kebiasaan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali dan tentu menjadi orang yang ahli tahajud. Bahkan ketika orang tuanya masih di pesantren juga ahli riyadhah. Ini semua rata-rata buah itu tidak langsung buah tapi berproses. Dari mulai kalau ibarat menanam mangga ya harus sabar disirami, akhirnya tumbuh besar baru buah. Nah, jadi orang tuanya mulai dari di pesantren sudah suka menanam amalan-amalan riyadhah. Masya Allah. Ini jadi motivasi buat kita para orang tua. Kalau dari Mbak Lulu ya. Namanya sama dengan uminya Mbak Lulu. Kalau uminya kan Lulu Humaidah. Ini Lulu siapa tadi? Lulu Ita. Lulu Ita. Ya, Ita itu. Jen. Dari Mbak Ita sendiri, Mbak Lulu sendiri. Kebiasaan apa yang dilakukan di dalam menjaga ilmu yang ada tadi? Apakah senang baca Quran atau mungkin senang amalan-amalan apa sunnah atau puasa sunnah atau apa dari Mbak Lulu sendiri? Alhamdulillah abah kalau di Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya sini kan dibiasakan kita selalu tahajud. Ya. Dan hari Kamis juga Fatihahan. Ya. Dan juga banyak amalan nariyah. Ya. Dan insya Allah
sebisa mungkin saya mengikutinya. Nah, Mengikuti. selain itu juga membaca Al-Quran, Ya. dan paling penting ini juga sholat duha, Pak. Ya. Teman-teman. Jadi para pemirsa, jadi memang Mbak Lulu ini juga aktif di pesantrennya yang setiap malam Jumat diadakan istilah Fatihahan, yaitu dengan sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, witir, lalu baca Fatihah, baca Al-Ikhlas. Setiap Senin selalu diajak oleh pondoknya membaca surat Yasin, membaca Al-Ikhlas 40 kali. Kemudian luar biasa setiap Rebo malam Kamis diajak di pesantrennya membaca selawat nariyah 4440 kali, tapi dengan banyak teman-temannya. Belum lagi kalau tiap hari, kalau di luar hari itu tadi setiap jam 3 dibangunkan untuk sholat tahajud. Nah, itu salah satu cara merawat anugerah yang diberikan Allah. Tanpa itu, ya tanpa dirawat ya lama-lama layu kalau ibarat tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah saya kira bisa kita ambil petik pelajaran yang luar biasa dari Mbak Lulu ini. Insya Allah kita doakan, beliau sekarang sedang menempuh S2-nya di fakultas apa Mbak? Usuluddin. Di fakultas Usuluddin. Apa itu? Di jurusan apa? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mudah-mudahan beliau juga ahli Quran, sebagai da'iyah, sebagai Masya Allah, banyak ilmu yang diberikan Allah kepada beliau. Mudah-mudahan menjadi anak sholihah. Amin. Para pemirsa, selalu saya ingatkan, jangan pernah membenci orang. Hati-hati. Siapa tahu yang kita benci hari ini, besok sudah kita butuhkan. Yang kedua, jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang. Siapa tahu orang yang kita remehkan, yang kita rendahkan, ternyata dia kekasihnya Allah. Yang ketiga, hidup harus selalu tegar apapun yang terjadi. Jangan putus asa hanya karena ujian, cobaan hidup. Siapa tahu memang itu jalannya derajat. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.